Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Subhan Masruri, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Al-Quran Hadis Bek 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426732486. Saya mengajar di MTS Nahdlatul Thalabah, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 9. Adapun materi yang akan disampaikan adalah menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya senantiasa dimudahkan oleh Allah dan diberikan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru mulai materi hari ini, Pak Guru absen dulu. Ahmad Basyarul Aufa, Ahmad Rizza Al-Ghifari, Afwan Fatir Maulana, Ahmad Aji Nur Satria, Ahmad Alvin Nur Pratama. Jangan ngelamun toh Alvin ya. Arya Sandi Satrio, Azam Syahwali, Hafid Al-Faizi, Hafiz Alvin Maulana, Haris Khairon Muzaffar, Muhammad Azki Nuril Anwar, Muhammad Ulin Abdul Haq,
Muhammad Raihan Nabail Hisan, Maulidul Mahbubi, Muhammad Reno Kholidi, Muhammad Bahrul Ulum, Muhammad Atmim Lana Nurona, Muhammad Zabdan Al-Abi, Muhammad Akmal Hisni Akil. Ini yang Muhammad Andrian Syah nggak masuk ya? Ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang penepatan bacaan gharib dalam Al-Quran. Penepatan bacaan gharib dalam Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran itu sebuah kewajiban. Karena apa? Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman umat Islam. Al-Quran itu petunjuk dan pedoman umat Islam. Semua kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia, semua ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk memahami bacaan, tulisan, arti yang ada dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang mana siapapun yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan banyak pahala. Tetapi mendapatkan banyak pahala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran itu ada tatanannya, ada tata mempelajarinya, dari bacaan tajwidnya, dari bacaan gharibnya, dari tartilnya, supaya apa yang ada di bacaan Al-Quran sesuai dengan arti, sesuai dengan makna yang terdapat pada tulisan tersebut. Di sini nanti akan kita pelajari tentang gharib. Gharib itu berarti tersembunyi atau samar-samar. Dalam pelajaran gharib, dalam bacaan gharib, nanti ada beberapa materi yang mana tulisan tersebut tidak sama dengan cara membacanya, beda cara membacanya. Apa saja? Apa saja? Di sini ada bacaan imalah. Imalah itu memiringkan fathah ke kasroh. Imalah itu memiringkan fathah ke kasroh. Apa contoh bacaan dari imalah? Majreha. Pada tulisan majreha, di sini tertuliskan majroha. Bacanya bukan majroha, seperti yang saya sampaikan tadi. Bacaan Al-Quran gharib itu samar, tersembunyi.
ada yang beda dengan tulisannya, cara membacanya. Majreha, di sini tulisannya majroha. Tadi apa? Imalah memiringkan fathah ke kasroh. Bukan majroha, tapi majreha. Dimiringkan, nggak harus mulutnya melok-melok miring, nggak usah. Itu majreha. Mari kita coba baca. Di situ bersama-sama membaca bacaan yang ada di layar, dibaca bersama-sama sesuai dengan kaidahnya tadi. Memiringkan fathah ke kasroh. Semuanya fokus ya membaca, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Majreha itu tadi majreha ya. Selanjutnya di sini ada apa? Tashil. Tashil. Di situ ada tertuliskan meringankan hamzah. Meringankan hamzah. Di situ juga ada contohnya. Contohnya tashil di sini. Tashil. Jamiyun. Hamzahnya ada 2. Hamzahnya ada 2, meringankan hamzah di salah satu hamzah yang satunya. Yang satunya diringankan, bukan jamiyun, bukan. Kalau jamiyun kan kayak orang BAB ya. Jamiyun, kita ringankan. Jamiyun, agak diolor sedikit. Agak diolor sedikit. Jamiyun, itu tashil. Diingat-ingat ya, tashil. Kalau tadi imalah apa tadi? Memiringkan fathah ke kasroh. Ini tashil, meringankan hamzah. Terus kemudian ada ismam. Ismam. Ismam itu gerakan bibir tanpa suara. Memajukan mulut. Memoncongkan bibir. Ismam ialah memoncongkan bibir tanpa suara. Apa contohnya? La tak manna, memoncongkan bibir tanpa suara. Itu ismam. Sudah dapat 3. Apa? Ismam, tashil, dan imalah. Imalah ialah memiringkan fathah ke kasroh. Kemudian tadi ada ismam. Ismam ialah memoncongkan bibir tanpa suara atau gerakan bibir tanpa suara. Terus kemudian ada lagi tashil. Meringankan hamzah. Sambil dilihat buku paketnya. Dibaca contoh bacaan ismam. Dibaca contoh bacaan ismam ada di halaman 63. Ada di halaman 63. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf inna lahu lanasihun. Sudah? Menggerakkan, memoncongkan mulut, memoncongkan bibir tanpa suara. La ta'manna, satu kali moncong aja. La ta'manna, nggak harus terlalu moncong nanti kayak bebek. Dan nggak kayak bebek. La ta'manna, syarat aja. Memoncongkan bibir tanpa suara. Terus kemudian tadi ada tashil. Apa tashil? Meringankan hamzah. Di sini ada yang mau untuk membaca bacaan dari contoh bacaan tashil. Ada yang mau? Oke. Oke, Mas Alvin silakan membaca. Diawali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada satu contoh bacaan apa tadi? Tashil. Apa itu? Meringankan hamzah. Tadi kawanmu membaca sesuai apa tidak? Sesuai ya, sesuai. Apa itu? Jamiyun. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang mat atau qasr. Apa itu mat atau qasr? Panjang dan pendek. Dibaca panjang ketika waqaf. Waqaf itu apa? Waqaf itu apa? Berhenti. Kalau wasol? Lanjut, terus, wasol. Ada beberapa bacaan, beberapa contoh dari mat qasr. Dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasol. Apa itu? Ada az-zununa, qawariro, ar-rasula. Itu contoh dari bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasol. Di situ ada contoh bacaan. Disimak semuanya. Nanti Pak Guru menginginkan satu yang berani membaca dengan benar sesuai yang dicontohkan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira.
kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dari kalian semua ada yang berani membaca? Oke, silakan dibaca. Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ tadi ada bacaan apa? Mad qasr. Panjang pendek. Tadi yang dibacakan temanmu Mas Fatir itu tadi benar sekali. Sudah pas. Semuanya sama-sama diingat-ingat. Bukan hanya di pelajaran saja ya. Pas ketika kalian membaca Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, nanti dipraktekkan juga supaya makna atau arti dari isi kandungan Al-Qur'an tersebut tidak berubah. Ini yang menjadikan pelajaran Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, gharib, tajwid itu penting. Karena ada beberapa tulisan, beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan tulisannya, cara membacanya beda. Kalau wasol, lanjut terus wasol. Ada beberapa bacaan, beberapa contoh dari mad qasr. Dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasol. Apa itu? Ada az-zununa, qawariro, ar-rasula. Itu contoh dari bacaan yang dibaca panjang ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasol. Di situ ada contoh bacaan. Disimak semuanya. Nanti Pak Guru menginginkan satu yang berani membaca dengan benar sesuai yang dicontohkan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dari kalian semua ada yang berani membaca? Oke, silakan dibaca. Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ tadi ada bacaan apa? Mad qasr. Panjang pendek. Tadi yang dibacakan temanmu Mas Fatir itu tadi benar sekali. Sudah pas. Semuanya sama-sama diingat-ingat. Bukan hanya di pelajaran saja ya. Pas ketika kalian membaca Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, nanti
dipraktekkan juga supaya makna atau arti dari isi kandungan Al-Quran tersebut tidak berubah. Ini yang menjadikan pelajaran Al-Quran, mempelajari Al-Quran, gharib, tajwid, itu penting. Karena ada beberapa tulisan, beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan tulisannya. Cara membacanya beda. Alhamdulillah dari semua materi tadi sudah Pak Guru jelaskan. Selanjutnya kita nanti kalian membuat kelompok. Satu kelompok berisikan 5 atau 6 anak. Terus kemudian nanti didiskusikan bersama temanmu apa tadi yang telah Pak Guru pelajari. Maksudnya apa yang telah Pak Guru jelaskan. Dipelajari, nanti setiap kelompok akan Pak Guru kasih pertanyaan. Atau nanti cepet-cepetan. Siapa yang cepat dan siapa yang bisa menjawab berarti kelompok tersebut yang berhak menjawab. Semua materi sudah Pak Guru sampaikan. Habis ini membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 anak yang nanti dalam satu kelompok tersebut mendiskusikan apa yang telah Pak Guru tadi jelaskan. Nanti ada mode tanya jawab, siapa yang paling cepat siap menjawab, nanti yang berhak menjawab kelompok tersebut. Sekarang semuanya persiapan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Siap. Sekarang Pak Guru siapkan lembar penilaian kelompok tentang materi tanya jawab yang akan saya langsungkan. Sebelumnya kalian diskusikan terlebih dahulu bersama temanmu. Ditulis apa tadi materi yang telah dipelajari. Kemudian nanti persiapan untuk tanya jawab. Siapa yang paling cepat dia yang boleh jawab. Di situ di lembar tersebut bisa Anda rangkum dari penjelasan yang tadi kita pelajari bersama-sama. Ada apa tadi? Ada imalah, terus ismam, terus tashil, terus ada mat qasr, tadi ada. Silakan dipelajari. Sejenak kalian pelajari, kemudian nanti saya kasih pertanyaan. Yang paling cepat boleh menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mat qasr. Maksudnya panjang dan pendek seperti contoh ayat al-dununa. Di sini jika dibaca waqaf maka nunnya dibaca panjang, dan apabila dibaca wasol nunnya dibaca pendek. Untuk imalah saya lempar ke teman saya. Imalah ialah memiringkan fathah ke kasroh. Mas. Kira nak contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bacaan gharib. Yang pertama, mat qasr. Maksudnya panjang dan pendek seperti pada contoh lafadz az-dzununa. Lafadz az-dzununa jika dibaca
wakof maka nunnya dibaca panjang, dan apabila dibaca wasol nunnya dibaca pendek. Untuk imalah saya lempar ke teman saya. Yang kedua ialah imalah. Imalah ialah memiringkan fathah ke kasroh. Contoh, majriha. Yang ketiga, imam ialah gerakan bibir tanpa suara. Seperti lafaz la ta'manna. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kalian semua dengan hasil yang sangat istimewa. Terima kasih atas kesungguhan kalian semua. Di sini sebelum materi ini kita tutup, kita mempelajari Al-Quran. Dari semua penjelasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kita mempelajari Al-Quran, memelihara bacaan Al-Quran supaya akan kemurnian bacaan Al-Quran itu tetap utuh. Dari segi bacaan tajwidnya, dari bacaan ghoribnya yang barusan kita pelajari, agar tetap murni, agar tetap bagus sesuai dengan kaidah dan maknanya. Oleh karena itu, yang kita pelajari hari ini, kalian semua, kita semua termasuk orang-orang yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta ilmu, dan cinta diri sendiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ketika kalian semua, ketika kita semua membaca Al-Quran. Terima kasih dari saya, Pak Guru undur diri. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.